Halo hai sahabat Semansik, apa kabar kalian semua? Hari ini kita berjumpa kembali tentunya bersama saya Dian Sari dalam acara yang lagi fenomenal di channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang, apalagi kalau bukan Bincang-Bincang Warga Semansik. Setelah episode kemarin kita sempat mengundang orang nomor 1 di SMA Negeri 6 Kupang ini, bintang tamu kali ini yang akan kita hadirkan juga tidak kalah luar biasanya. Kata orang, beliau ini adalah kepala dapurnya SMA Negeri 6 Kupang. Ada juga yang bilang bahwa beliau adalah jantungnya SMA Negeri 6 Kupang. Siapakah dia? Ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Marcelinus Tika. Buat kalian yang penasaran obrolan apa sih akan kita bahas dalam bincang-bincang kali ini, tentunya ikuti dan tonton sampai habis obrolan kita kali ini, karena di akhir acara akan ada game seru yang akan mengocok perut kalian semua. Seperti biasa, are you ready? Ready? Let's go! Sahabat Semansik, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Marcelinus Tika SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 6 Kupang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Ya, baik, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kita tanyakan terkait kurikulum di SMA Negeri 6 Kupang ini. Sebelumnya, saya ingin sedikit membacakan fakta mengenai Bapak Marcelinus Tika ini. Beliau lahir di Ngurununca, betul Bapak? Betul ya. Ya, itu kalau tidak salah di Riung ya. Betul ya. Pada tanggal 21 November 1979. Kemudian beliau adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Bapak anak pertama? Saya yang pertama. Iya, oke. Nah, beliau ke Kupang itu kalau tidak salah yang saya cari tahu dalam fakta-fakta ini itu dari tahun 1995 bersekolah di SMA Negeri 1 Atambua. Betul sekali. Iya. Tamat pada tahun 1998, kemudian melanjutkan studi S1-nya di Undana. Betul. Iya. Setelah selesai studi, Bapak langsung mengikuti tes dan puji Tuhan lulusnya di SMA Negeri 6 Kupang. Ya. Penempatan langsung di SMU Negeri 6 Kupang dulu ya Bapak ya? Sebelum SMA atau ya, SMA? SMA, sudah SMA kembali. Oh, sudah SMA. Ya, Oh, berarti sudah SMA waktu kembali. zaman tahun Bapak lulus itu sudah SMA ya? SMA ya. Betul. Oke. Jadi penempatan pertama langsung di sini, Bapak? Ya langsung. Oh, berarti sama seperti Bapak Kepala Sekolah kemarin Iya, ya? betul. Oke. Itu sedikit fakta mengenai Bapak Marcel, panggilannya Bapak Marcel ya? Betul sekali. Iya. Banyak hal yang mau kita tanyakan nih Bapak. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita? Sudah sangat siap. Oh, oke, jangan tegang ya Bapak. Oke. Baik. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Kurikulum yang kita terapkan di SMA Negeri 6 Kupang ini kurikulum apa Bapak? Baik, terima kasih. Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 6 Kupang itu adalah kurikulum 2013 Ya. yang dinamakan ya secara umum itu kurikulum 2013, tetapi namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP SMA Negeri 6 Kupang. Di dalam elemennya atau unsur-unsurnya itu mengikuti kurikulum 2013. Oh iya, baik. Kemudian bagaimanakah pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah dengan mengintegrasikan kurikulum 2013 ini? Baik, untuk pengembangan kurikulum di SMA 6 ini itu kita punya tim, namanya tim pengembang kurikulum. Iya. Yang diketuai oleh saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Iya. Dan di dalam tim itu ada tahapan-tahapan dalam mengembangkan kurikulum. Itu mulai dari penyusunan draft, kemudian melakukan revisi, lalu review dan finalisasi. Nah, untuk draft itu sebelum kita membuat draft itu didahului dengan analisis konteks oleh tim tadi. Setelah kita mendapatkan hasil analisis konteks, lalu kita melakukan penyusunan kurikulum. Setelah susun itu menjadi draft dan dilakukan review. Review itu review
itu pada saat IHT. Kemudian setelah review itu direvisi dan terakhir difinalisasi. Nah, tahapan-tahapan ini tentu ada yang melibatkan tim pengembang kurikulum dan juga ada yang melibatkan guru. Karena di dalam kurikulum itu ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Untuk dokumen 1 itu menyangkut ada pendahuluan, visi misi, lalu karakter kurikulum dan kalender pendidikan. Sedangkan dokumen 2 itu berisi silabus dan dokumen 3 itu berisi RPP. Pengembangannya ini panjang ya Bapak? Ya, panjang sekali. Berarti dalam tim kurikulum itu masih ada tim lainnya di dalam betul. untuk melakukan pengembangan Ya, ini ya? ada beberapa standar kan di situ. Ya. Ada standar isi, ada standar proses, ada standar penilaian. Berarti memang yang menjadi jantungnya sekolah ini memang betul-betul cocok Bapak sebagai jantung sekolah ya, membawa ini kurikulum sekolah ini menjadi lebih baik tentunya Bapak. Jadi ini pengembangannya pun sangat panjang tahapannya tadi. Kemudian itu harus betul-betul orang yang bisa berpikir yang luar biasa tentunya. Ya. Kemudian berikutnya Bapak, perencanaan kurikulum sendiri itu bagaimana sekolah merencanakannya tadi? Baik. Untuk kurikulum 2013 ini? Dalam merencanakan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa diawali dengan analisis konteks. Analisis konteks itu untuk mengetahui kemajuannya atau apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dipenuhi dan apa yang belum terpenuhi. Dari hasil analisis itu baru kita membuat atau menyusun kurikulum itu. Yang paling penting sebenarnya visi misi ya. Visi misi. Kalau dalam kurikulum itu visi misi ada di bab 2. Bab 2 dari kerangka kurikulum itu. Jadi kita setelah analisis konteks, sebelum analisis konteks ada tahapan namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Jadi evaluasi diri itu kita mengetahui nilai kita atau posisi kita itu di mana, apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan. Itu yang kita cari dulu, baru kita bisa menyusun kurikulumnya. Itu biasanya direncanakan di awal tahun pembelajaran atau? Kalau EDS itu di akhir tahun pelajaran sebelumnya, tahun. Ya, jadi tahun. Dari hasil EDS itu kita membuat analisis konteks untuk kita buat untuk susun kurikulum di tahun pelajaran berikut. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya, jangan tegang ya Bapak. Oh, biasa. Pertanyaannya banyak nih. Ya, siap. Bagaimana sosialisasi kurikulum 2013 sendiri di SMA Negeri 6 Kupang ini setiap tahunnya Bapak? Baik, dari tahapan-tahapan tadi, tahapan yang terakhir adalah finalisasi. Finalisasi itu akan disahkan atau ditandatangani oleh kepala sekolah atau komite, kemudian mengusulkan ke dinas dan ditandatangani oleh kepala dinas. Setelah dokumen itu ditandatangani, maka kembali ke sekolah, itu disosialisasikan kepada pertama tentu siswa peserta didik. Itu dilakukan pada setiap apel pagi atau kalau saat ini kita sudah membuat semacam web sederhana di kurikulum itu untuk menyimpannya, menyajikan kurikulum kita sehingga siapapun yang membutuhkan yang kita beri linknya untuk mereka baca. Lalu kepada guru jelas, karena ini prosesnya adalah pada saat penyusun itu guru juga terlibat, sehingga saya kira itu sudah salah satu bentuk sosialisasi. Kepada orang tua, pada saat kita menyusun juga menghadirkan ketua komite, jadi sudah mewakili, dan juga pada saat rapat pembagian rapor itu sering disampaikan hal-hal terkait dengan kurikulum atau proses-proses pembelajaran yang ada di SMA 6 ini. Iya, baik. Berarti semua elemen terkait situ Bapak ya, dari betul. siswa, komite, guru, Ya. semuanya masuk di dalam itu ya, dalam tahap sosialisasi ini ya. Kemudian untuk penerapan di kelas bagaimana Bapak? Baik, untuk penerapan di kelas ini kan ujung tombaknya adalah guru. Jadi guru itu yang akan melaksanakan kurikulum itu. Tadi saya sudah bilang bahwa kurikulum kan ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu silabus, dokumen 2 adalah RPP. Jadi RPP itulah yang akan diterapkan oleh guru di kelas. Ya. Ya, tentu
implementasinya atau realnya adalah mereka menggunakan model, metode pendekatan pembelajaran yang bisa menggairahkan siswa ya. Supaya kita mengarahkan siswa saat ini supaya mereka bisa berpikir kritis ya. Siswa 4C lah, karakter siswa abad 21 itu yang kita harus harapkan. Tentu dihasilkan dari apa? Dari proses pendekatan, metode, strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam kelas ya. Betul. Berarti untuk penerapan di kelas ini berfokus intinya di guru. Ya, betul sekali. Yang memegang kendali di situ. Ya. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di sekolah Bapak? Mungkin faktor penghambat atau faktor pendukung mungkin ada supaya kurikulum ini bisa berjalan dengan baik? Sejauh ini ya kalau penghambat itu pertama memang bagaimana penguasaan guru terhadap penerapan model pembelajaran yang diharapkan dari sebuah kurikulum 2013 ini. Iya. Ya. Kita tahu ada model inquiry, ada model discovery, ada model problem based learning dan project. Nah memang masih ya saya tidak menyebut orang ya, tetapi masih ada guru yang belum memahami ya, atau belum menerapkan secara maksimal metode-metode ini. Ya. Model pembelajaran. Lalu metode, dari model kita ke metode masih ada banyak guru ya, masih ada guru yang masih menggunakan metode ceramah, ya, belum memanfaatkan secara maksimal perkembangan teknologi. Misalnya LCD sudah ada, tapi tidak menyiapkan bahan ajar yang PowerPoint ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran itu yang belum diterapkan secara maksimal yang bisa mendorong siswa untuk terlibat aktif. Itu salah satu faktor penghambat ya. Faktor pendukung ya saya kira ini proses belajar ya. Dalam perjalanan itu ya guru-guru lebih bergairah untuk belajar dan mulai sedikit-sedikit lah. Saya kira memang tidak serta-merta langsung jadi, tapi inilah proses ya. Proses itu berarti kita harus menjalani mana yang kurang yang kita perbaiki, mana yang sudah bagus kita pertahankan. Nah, ini yang menjadi pendukung, dan juga saya melihat bahwa kita teman-teman guru di sini sangat antusias, sangat mendukung ya dengan hal-hal baru apa saja yang misalnya hal baru yang dari luar yang bermanfaat bagi guru biasanya saya bagikan dan teman-teman sangat antusias untuk mengikuti. Itu hal yang sangat bagus menurut saya. Yang faktor pendukung. Itu saya juga merasakan juga ya Bapak. Ya. Jadi banyak sekali juga pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru kita menyangkut pembelajaran di zaman digital saat ini Bapak. Ya. Dan juga kami juga berterima kasih sih sebenarnya kepada Bapak karena banyak sekali ilmu baru yang kadang Bapak sudah share kepada kami, akhirnya membuat kami untuk bersemangat untuk belajar dan belajar lagi. Kemudian Bapak, ini yang sekarang lagi kita alami ya. Pada masa pandemi saat ini, tentunya proses pembelajaran di SMA Negeri 6 Kupang ini sudah berubah 100% ya Bapak. Ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya memang kalau kita melihat sejak 2020 ya, Maret 2020 kita memasuki masa pandemi COVID-19 dan sampai dengan saat ini kalau kita melihat hasil penelitian yang disampaikan oleh WHO itu adalah loss learning. Ya, loss learning, dan kita berharap tidak ada lost generation ya. Tetapi kita di sekolah khususnya di SMA terus berusaha supaya proses pembelajaran ini walaupun dilaksanakan secara daring, tetapi siswa tetap menerima pelajaran atau hak mereka harus dipenuhi sebagai sebuah lembaga pendidikan. Maka sekolah ya, terutama kita kurikulum, mencari metode ya, mencari cara bagaimana supaya hak siswa itu bisa dipenuhi. Artinya mereka bisa menerima pelajaran, bisa belajar lah dengan cara apapun yang kita usahakan di sekolah ini. Berikut pertanyaan berikut. Pada masa pandemi ini tentunya kan tadi saya sudah bilang sudah berubah ya Bapak untuk ini proses pembelajarannya. Kalau di SMA Negeri 6 Kupang ini proses pembelajarannya seperti apa Pak? Baik, untuk di SMA 6 ini kalau prosesnya ya di 2020 dari Maret sampai dengan Juni ya,
saya flashback kembali ke belakang. Maret sampai Juni itu kita ya memang waktu itu PJJ ya. Ya. PJJ awal-awal ya, sehingga waktu itu kita hanya ya ada tugas kirim di grup WA. Iya, Hanya begitu saja ya. Lalu Berjalan memasuki waktu, memasuki semester berikut 2020 itu saya mengusulkan kepala sekolah bagaimana kalau kita membeli akun Google ya, akun Google yang bisa memanfaatkan fasilitas Google Meet. Dan disetujui oleh kepala sekolah. Waktu itu saya bekerja sama dengan dari ITB Bandung itu melalui Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Jadi saya mendapatkan akun walaupun pribadi tapi digunakan untuk sekolah untuk melaksanakan Google Meet. Sehingga proses pembelajaran mulai 2020 itu kita ada dua ya. Memang daring dengan dua metode, yaitu sinkronus langsung ya menggunakan Google Meet dan asinkronus tidak langsung itu menggunakan Google Classroom. Dan itu guru-guru di awal tahun pelajaran itu digembleng ya. Kita belajar bersama, belajar untuk membuat classroom, bagaimana mengelola classroom, dan ya puji Tuhan bahwa akhirnya semua itu bisa terlaksana di tahun 2020, 2021 dan sampai saat ini. Iya. Jadi itu metode-metodenya Bapak ya, jadi banyak model yang kita laksanakan untuk supaya pembelajaran baik secara daring ini tetap berjalan. Apapun tetap sekolah lakukan supaya siswa juga bisa menerima ilmu-ilmu yang harusnya diterima secara offline, kita upayakan secara daring pun bisa berjalan. Ya. Berarti sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut Bapak. Penerimaan anak sendiri Bapak, dalam arti siswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana? Saya kira kita ketahui bersama, memang pertama dari partisipasi ya. Iya. Jadi kalau kita menggunakan daring yang sinkronus, itu kalau kita melihat partisipasi selama itu sekitar ya 40% yang berpartisipasi, yang menggunakan Google Meet, jadi mereka hadir lalu. Tetapi kalau menggunakan ya daring yang asinkronus atau yang ada di classroom itu, yang bergabung di sana itu saya mengidentifikasi sekitar 80%. Artinya berarti bahwa memang kita kalau mengukur tentang daya serap anak ya, itu akan ukur dari hasil belajar mereka. Ya, hasil belajar. Ya memang saya kira masalah umum lah di seluruh Indonesia dunia ini memang terjadi penurunan dalam hal penyerapan daya serap anak ini dalam hal pembelajaran itu sangat, karena mereka harus belajar sendiri dan apakah mereka lakukan atau tidak kita tidak bisa pantau. Tidak tahu ya, betul sekali. Apalagi kalau pengalaman kita selama daring yang sinkronus ini, siswa yang sudah bergabung tapi matikan kamera, matikan audio lalu entah dia buat apa, kita panggil juga tidak. Kamera ini dia mengikuti pembelajaran tapi orangnya di mana? Wah, itulah. Bisa jadi begitu kan? Tapi intinya sudah ada berapa persen pasti ada. Bapak ya. Mereka tetap aktif, antusias juga. Yang pastinya kita tetap berupaya untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Ya. Sekarang Bapak, kita sudah seperti yang tadi Bapak ceritakan, 2020 kemarin kita sudah mulai dalam pandemi ini, mulai pembelajaran dari rumah diterapkan, kemudian berapa saat kemudian kembali lagi offline lagi, setelah itu kembali lagi kita sekolah lagi, dan begitu pun seterusnya Bapak. Nah, menurut ini Bapak sendiri, penerapan di kurikulum apakah menjadi problem Bapak, atau berantakan atau bagaimana, atau masih bisa dihandle? Baik, untuk yang hal ini, kalau tadi yang daring saya kira sudah clear ya. Di 2021-2022 ini memang di bulan September itu kita sudah mulai dengan PTM terbatas ya. September, jadi kita untuk sekolah SMA 6 ini kita bagi dua kelompok. Dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Jadi untuk hari Minggu pertama atau hari Senin bisa kita mulai, maka kelompok A, Selasa kelompok B dan seterusnya secara bergilir, sehingga siswa dalam satu minggu itu dia 3 hari ke sekolah, 3 hari dia belajar dari rumah. Dan metode kita tetap menerap dua, tetap daring menggunakan classroom,
dan offline atau tatap muka terbatas di sekolah itu kita sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu, ketika mereka hadir di sekolah itu hanya mengadakan diskusi, praktek, ataupun juga membahas soal-soal yang sudah kita berikan lewat Google Classroom. Nah, untuk jadwal tatap muka tidak ada masalah karena kita aplikasi ya, jadi kita kerja maksimal sehingga jadwal itu tetap dan siswanya yang berpindah-pindah. Ya, guru juga mengikuti. Jadi tidak ada masalah. Selama ini tidak ada masalah dari sisi penyiapan jadwal dan lain sebagainya. Tidak ada kendala karena kita memang maksimal lah untuk kerja seperti ini. Tim bekerja juga sebaik mungkin ya Bapak, walaupun berpindah-pindah dari offline ke online, tapi tetap berupaya memberikan yang terbaik lah, berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada kendala sama sekali. Kita ambil contoh kemarin di bulan Februari yang akhir itu kan langsung ini hari pengumuman, besok sudah daring ya, PJJ. Nah, satu hari saja kita sinkronkan teman-teman guru punya akun Google Meet. Satu hari berikut langsung online. Jadwal sudah langsung kita keluarkan. Dari kurikulum. Betul sekali. Jadi karena kita pengaturan sesinya sudah paten, jadi sudah ada evaluasi di tahun sebelumnya, semester sebelumnya kita evaluasi cara begini kurang bagus, kita coba cara yang lain. Dan kita menemukan satu strategi yang bagus yang sampai saat ini dan menurut saya itu maksimal yang kita terapkan di sini. Jadi tidak ada kendala sama sekali Bapak ya, aman ya. Aman. Ya, kemudian yang terakhir Bapak, ini sudah terakhir sudah ya, baiklah. Terakhir. Oke. Pesan dan harapan Bapak sendiri untuk siswa maupun guru dalam proses pembelajaran saat ini itu apa? Baik, kalau pertama untuk siswa ya, saya kira harus tetap semangat ya, tetap bahagia. Jadi inti semua dari proses kehidupan kita dimanapun kita adalah bahagia. Jadi menghadapi segala sesuatu itu dengan rasa bahagia. Supaya apa? Supaya kita bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak bahagia, maka kita pasti akan merasa cemas, merasa gelisah dan akhirnya tidak maksimal. Sehingga apapun kondisi saat ini anak-anak harus tetap berusaha, tetap berjuang. Saya di dalam kelas selalu memberi motivasi, memberi harapan untuk mereka bahwa jangan menjadikan COVID ini sebagai tameng ya untuk supaya tidak berbuat sesuatu. Tetapi jadikan ini menjadi pemicu bagi Anda untuk belajar lebih giat lagi. Oh, ini materi ini guru tidak ajar, coba saya cari informasi lain yang relevan. Nah, itu untuk siswa. Untuk guru menurut saya kita mendengar ya atau mensosialisasikan hashtag yang digaungkan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Berhenti belajar lebih baik berhenti mengajar. Itu hashtag menurut saya tetap gaung dalam ya. Jadi kalau Anda berhenti belajar, Anda berhenti juga mengajar. Sehingga harus terus belajar. Ya, karena perubahan ini apalagi sekarang ini sudah kurikulum merdeka. Jadi guru harus terus berusaha, terus belajar apapun kondisi saat ini. Kita menghadapi siswa yang seperti tadi yang kita ceritakannya, tapi mau bilang apa, kita harus berusaha supaya hak mereka dipenuhi, apapun caranya. Jadi intinya terus belajar. Kalau tidak mau belajar, berhenti mengajar. Oke, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru SMA Negeri Kupang ini selalu belajar Bapak. Sekali, saya kira itu. Tidak ada waktu tanpa belajar. Mereka selalu belajar. Ya. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang kita hari ini. Jadi sudah sedikit pengetahuan kita tentang kurikulum di SMA Negeri Kupang dan luar biasa tentunya. Memang tidak salah Bapak Kepala Sekolah menempatkan Bapak di Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ya Bapak. Karena memang pekerjaannya berat saya lihat, kemudian harus berpikir banyak, sehingga saya lihat sepertinya Bapak sudah mulai rambutnya sudah habis. Itulah. Tapi semua itu proses. Jadi proses. Saya kira tidak ada yang sempurna ya. Tapi apa yang sampaikan tadi pasti juga ada menurut pandangan orang lain ini salah, ya ini keliru. Tapi bagi saya sudah melaksanakan yang sesuai kemampuan. Itu aja. Jadi, tetapi kita ini kan prosesnya masih ada perubahan dalam perjalanan, ada ilmu baru yang kita terapkan. Itu menurut saya yang paling penting. Memang tidak ada hal yang sesuatu yang sempurna. Ya, betul sekali. Jadi walaupun kita sudah berupaya sebaik mungkin ada saja yang melihat kurang ini tapi kita berupaya untuk menjalankan dengan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bapak untuk sedikit pengetahuan kepada kami semua tentang kurikulum SMA Negeri Kupang. Tapi belum selesai. Masih ada satu sesi yang harus Bapak lalui dalam bincang-bincang ini.
Seperti biasa, kita akan mengajak Bapak untuk mengikuti ulangan harian bareng warga Sumansik. Apakah Bapak bersedia? Oh, sangat bersedia. Harus bersedia, bukan tapi harus bersedia. ya? Kita harus mau Wajib ngetes. ini? Iya, kita mau ngetes nih, kira-kira ini Wakasek kurikulum kita ini masih cemerlang tidak? Atau sudah ini koslet karena sudah siang? Oke. Bersedia kan Bapak? Siap. Ya, karena Bapak Marcelinus Tika bersedia untuk mengikuti ulangan harian bareng warga Sumansik, mari kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Marcelinus Tika dalam acara ulangan harian bareng warga Sumansik.